Siang neka kula sareng panjenengan niat bu, niat silaturrahim de sahibul hajah. Kenapa? Karena sahibul hajah sekarang lagi berbahagia dengan adanya acara pernikahan putra putri tercinta. Jadi yang hadir di sini ada pengantin dua. Apa saja pengantin dua? Pengantin baru dengan pengantin bau. Pengantin baru dan pengantin bau. Kira-kira ibu-ibu yang hadir di sini panjenengan milih napa? Pengantin baru napa pengantin bau? Pengantin baru, ampun agele. Pengantin baru napa pengantin bau? Baru. Mana bi barang-barang baru lebur. Sepeda motor baru. Benar berseen tok. Istri baru, masya Allah, ben malam ekelon. HP baru, kemana-mana HP dibawa, sampai ke kamar mandi HP dibawa. Kenapa? Karena baru. Istri nggak bisa masak-masakannya wasin, terasa nikmat. Suaranya merdu kedengaran oleh suaminya. Kenapa? Karena manten baru, padahal cemprengnya bukan main. Jadi kalau yang namanya baru semuanya seneng. Lah ibu-ibu semakin segeduan putra telok ki, putra lemak. Lah neka manten apa neka? Bisa ekocak mantan baru, bisa ekocak mantan bau. Bau apa? Bau acan, bau balsem, bau terasi. Insya Allah. Jadi kula sareng sambian kadinapa menjaga mantan seumur bau neka. Jadi keluarga sesakinah mawaddah warahmah awet panjang sampai ketemu di surga neka. Kelaben apa? Kelaben ilmu agama sareng kelaben ateh sebersih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Panjenengan neka banyak utang napa tak gaduan utang? Mangkana sepe. Masya Allah. Kula sarang panjenengan walaupun kipas-kipas panas bedai bebena terop, neka pakun nyamai robotam miryadil jinan, termasuk salah satu taman surga dari beberapa taman surga. Jadi walaupun kipas-kipas terus sampai marena acara, neka pakun ekocak surga dunia. Mana bi surga akhirat kadinapa? Tunggu dulu. Kula atanya de panjenengan jawab sekeras, sejujur, sekompak. Napa? Jawab sekeras, sejujur, sekompak. Napa? Jawab sekeras, sejujur, sekompak. Ayo kula tanya de panjenengan sedaja. Selama odi kula sareng panjenengan banyak napa? Ningali TV napa ngaji? Banyak napa maca Al-Quran sareng pacaran?
Banyak napa sholat napa maksiat. Banyak napa maca Al-Quran napa rasan-rasan. Banyak napa pasah napa dosa. Lah kok terus masuk surga? Lah kula sareng panjenengan semakin hadir berusaha detireng bagus. Kula neka benereng bagus, keng berusaha detireng bagus. Mangkana manabi orang bagus neka jeling atena bersih. Jadi ateneka harus jaga terutama dari racun-racun hati. Di dalam kitab Tazkiyatun Nafs, di situ diterangkan bahwa qalal musannif syumumul qalbi al-arba'ah. Racun hati itu ada 4. Sepertama fudulul kalam, banyak bicara. Bu, ibu, bu, perempuan banyak bicara identik dengan perempuan. Di mana-mana saya bilang perempuan dikasih lipstik merah, artinya stres. Siapa yang bilang stres ya? Perempuan dikasih lipstik merah, artinya stop, berhenti, reng bini, reng bini, reng bini. Hawa mar'ah kapi mangap kapi. Pengajian 5 jam, ngerasanin orang 4 jam. Malaikatnya bingung, ini pengajian apa ngomongin orang ini? Jadi secara linguistik laki-laki setiap hari mengeluarkan kata 7.000, 5.000 sampai 7.000 kata. Kalau orang perempuan setiap hari mengeluarkan 25 sampai 50.000 kata. Bahasa Maduranya cerew. Itu orang perempuan. Tapi Masya Allah bapak-bapak, panjenengan mana bita ageduan istri yang cerewet, anak ini kurang cerdas. Loh kok bisa nih? Gara-gara nggak cerewet anak kurang cerdas loh. Kecerewetan istri ini mampu memberikan kepintaran, kecerdasan kepada anak. Makanya bapak-bapak ki sareng pemuda-pemuda cari perempuan yang cerewetnya cerewet solihah. Cerewet solihah itu bagaimana? Contoh ya, pengalaman punya anak bayi. Kula geduan telok bu, ki telok, ki telok. Perjuangan masih panjang, tiga-tiganya bidadari semua. Perjuangan masih panjang, mohon doanya. Pengalaman punya anak cerewet yang solihah, ya apa? Duh anakku sayang, duh sudah pipis lagi ya nak ya, Masya Allah. Ayo nak bersuci nak, ini namanya istinja. Masya Allah, anak Uma yang cantik, cepet besar ya nak ya. Nanti kalau besar ngaji tafsir, ngaji hadits, biar bisa menjadi penceramah, biar bisa menasehati orang, menasehati diri sendiri. Masya Allah anak Uma cantiknya. Loh, nega kan cerewet soliha. Mana bi cerewet tak soliha? Reng lake cepet mate. Anapa? Ngenes.
Ngenes. Masya Allah. Ya apa Pak? Sampean Pak punya uang mana semua Pak? Ini semua bahan naik semua Pak. Sampean nggak tahu sekarang gas itu naik, gas itu sulit, semua naik, beras naik. Masya Allah. Kos-kosan anak yang ada di pondok yang tadinya nggak bertambah sekarang bertambah. Lah sekarang mana uangnya kok nggak diberikan kepada saya? Sampean itu bagaimana sih Pak? Saya ini kan seorang ibu yang tahu pengeluaran dalam rumah tangga. Kalau Mbak Yuk kasihkan ke saya, jangan dibelikan rokok tok sampai bibirnya biru dongker. Masya Allah. Kalau punya istri yang kayak begitu, laki-lakinya cepet mati. Kenapa? Karena cerewet yang gak solihah. Makanya ate-ate jaga mulut reng bini. Sekarang semuanya banyak yang pakai lipstik kondangan. Ingat-ingat, lampu merah, stop, berhenti, jangan ngomongin orang. Kalau seandainya ada tetangga yang banyak omongnya, kita sakit hati gara-gara omongnya. Oh, tak apalah, mungkin rea ujian, mungkin ini ujian saya. Oh, nggak apa-apa, wes alhamdulillah. Kalau nggak ada ujian, derajat saya nggak akan naik. Loh, begitu. Masya Allah. Neka sepertama, senomor 2, fudulut to'am, banyak makan. Cepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musibah terbesar setelah kewafatannya Nabi Muhammad adalah orang yang tidak bisa menjaga perutnya. Bu, semakin banyak orang tero tabuan keisi, perutnya diisi kepingin, cuman hanya gara-gara ingin sesuap nasi dia menjual jiannah. Kenapa menjual jiannah? Cuman hanya gara-gara ingin sesuap nasi dia korupsi. Masya Allah. Makanya biasanya sebenarnya mikir makanan itu orang perempuan. Coba sekarang berangkat ke pernikahan, nanti pulangnya jajannya nggak dimakan. Kenapa? Yu, tak kakan jajan yu, kakan yu, enggak. Aja tang anu ini miliknya tang kompoi ini. Jadi jajan dari tempat undangan dibawa pulang untuk kompoi yang gak ikut. Itu orang perempuan. Jadi orang perempuan kalau masalah makanan, Masya Allah, nomor 1. Hati-hati, kebanyakan makanan tidak baik. Badan ini banyak ada zakatnya. Zakat badan itu apa? Zakat badan itu lapar. Orang yang banyak laparnya di dunia, nanti di akhirat dia paling kenyang. Lapar di dunia masih enak Bu. Ada yang jual pop ice, ada yang jual pentol, ada yang jual es, masih enak. Lapar di akhirat mau beli ke siapa? Masa malaikat beli es campur malaikat? Ya nggak ada. Neka senomor 2. Senomor 3, fudulul mukhalatah, pergaulan. Hati-hati cari pergaulan, pilih yang baik. Pergaulan itu bisa menjerumuskan kita. Pengantin baru sekarang dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Ayo kita semuanya mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang mampu mengingatkan kepada kebaikan. Kenapa? Kalau orang temannya tidak baik, dia akan ikut menjadi tidak baik. Senomor 4, fudulun nazar, banyak memandang. Nah, kalau banyak memandang ini urusan laki-laki. Banyak memandang ini urusan laki-laki. Laki-laki kalau kelihatan wanita cantik sudah mau pingsan bawaannya.
Lihat betisnya perempuan saja mata kunang-kunang. Lihat pinggulnya mau pingsan. Lihat bagian wajahnya, Masya Allah, sudah nggak terbayang. Makanya ketika kita, katanya Rasulullah, banyak lupa. Semakin panjenengan sedang muda, biasanya kok saya ini kok sering lupa ya. Yang muda-muda kenapa kok lupa? Katanya Imam Syafi'i tanya kepada gurunya, wahai guruku Waki, kenapa saya ini kok sering lupa? Apa jawaban gurunya? Jangan banyak-banyak melihat maksiat. Karena maksiat itu akan mengurangi ingatan kita. Ada cerita Bu, Imam Masjid Palestina hafal Al-Quran 30 juz. Kalau kita kan juz 30. Itu pun gak semua, separuh. Ini Imam Masjid Palestina hafal 30 juz. Makannya roti, gak bisa makan bujo cabai, mencret. Jadi makannya roti. Ketika berkunjung di Indonesia, Imam Palestina ini mau beli roti di salah satu toko. Tokonya orang Amerika. Oh, yang jaga sepanan semua. Mau masuk Imam Palestina gak jadi. Gimana katanya Imam Palestina? Oh, saya lebih baik gak makan daripada hafalan hilang. Itu Imam Palestina. Lah, kalau kita masuk saja diambil semua. Ditanyain, Pak, gak takut hilang hafalannya? Oh, sudah lama lupa saya. Lihat anak orang, ingat anak sendiri. Lihat istri orang, lupa istri sendiri. Kenapa? Pandangan. Jadi jaga pandangan. Kalau ulama-ulama zaman dahulu, lihat orang yang cantik lewat matanya melihat secara tidak sengaja, astagfirullahaladzim. Ya begitu. Lah kalau sekarang ada orang cantik lewat, astagfirullahaladzim, ngikuti jalannya. Makanya sekarang banyak orang lupa, pejabat lupa dengan janjinya. Suami kadang lupa ketika melihat istri orang sama istrinya. Masya Allah, kita yang muda-muda kadang lupa dengan pelajaran-pelajaran di sekolah, dengan skripsi yang mau dibuat. Kenapa? Karena terlalu banyak maksiat. Al-ainu tazni wal qalbu yazni. Mata bisa berzina dengan apa? Dengan melihat sesuatu yang diharamkan. Hati bisa berzina dengan apa? Dengan membayangkan sesuatu yang diharamkan. Makanya ada pantun, ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya dosa? Dari mata turun ke hati. Makanya hati-hati pandangan, jaga pandangan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga racun hati ini, apa saja? Fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Yang kedua, fudulut ta'am, banyak makan, hati-hati jangan terlalu mikir isinya perut. Yang ketiga, fudulul mukhalatoh, banyak bergaul. Dan yang keempat, fudulun nazar, banyak memandang. Hati-hati, jaga yang empat agar hati kita tidak terkena racun hati. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan membawa manfaat barokah. Mudah-mudahan pengantin kedua dengan datangnya para alim ulama, dengan datangnya panjenengan semua dalam acara undangan ini mendapat barokah.
mendapat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.